Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor yang berjudul Lampor Keranda Terbang. Film ini dirilis pada tahun 2019. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya ke ceritanya. Film diawali bertempat di Temanggung, Jawa Tengah. Terlihat seorang anak perempuan bernama Neta. Pada malam itu, ibunya menyuruh Neta untuk menjaga adiknya, karena ibunya akan pergi sebentar mencari suaminya. Dengan terengah-engah, akhirnya ibunya pun sampai ke sebuah rumah seorang perempuan bernama Esti, yang mempunyai pakdek seorang dukun. Esti pun lalu memanggil Jamal untuk menemui istrinya dulu. Ketika mereka sedang bertengkar, Neta datang karena adiknya terus menangis rewel, dan tiba-tiba ada sebuah lampor keranda terbang. Neta pun pergi kembali berlari menuju ke rumahnya, tapi lampor itu terus saja mengikutinya. Neta yang ketakutan langsung tengkurap di bawah kasur, karena jika kita tengkurap dan tidak melihat ke arah lampor, maka kita akan selamat. Tapi sayangnya adiknya malah dibawa oleh lampor itu. Tak lama, ibunya pun datang dengan perasaan sedih dan marah kepada suaminya, sebab karenanya lah anaknya menjadi tumbal lampor demi sebuah kekayaan. Lalu, ibunya pun segera mengajak Neta untuk pergi jauh dari tempat itu, karena ibunya tak mau kalau Neta akan dijadikan tumbal juga. Dan film Lampor pun dimulai. Beberapa tahun kemudian, sekarang Neta sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Tentunya sudah pindah jauh juga ya guys. Malam itu terlihat banyak orang yang melayat karena ibu Neta baru saja meninggal. Setelah semua orang pergi, di dalam rumah Neta dan suaminya yang bernama Edwin bertengkar. Edwin merasa dibohongi karena selama ini Neta mengatakan bahwa bapaknya sudah tidak ada. Dan Edwin baru tahu karena ibunya Neta menitipkan sebuah pesan untuk disampaikan kepada suaminya sebelum ibunya Neta meninggal. Kita temui bapakmu. Keesokan paginya pun, Neta dan Edwin bersama kedua anaknya, yaitu Adam dan Sekar, pergi pulang kampung menuju rumah bapaknya. Diantar oleh Yoyo, yaitu sepupu Neta sendiri. Di tengah perjalanan, Yoyo pun menceritakan bahwa sekarang bapaknya Neta semakin kaya dan sudah menikah dengan Asti. Tak lama kemudian, Yoyo pun juga menceritakan tentang lampor. Well, Mangga punya sayap. Ketika Adam mengatakan itu, Neta pun terbangun dan seperti terkejut. Ketika akan sampai, tiba-tiba ada kemacetan. Lalu Yoyo beserta Edwin pun turun. Di sana ada ibu-ibu memberitahu Yoyo bahwa Pak Jamal, yaitu bapaknya Neta, meninggal tadi pagi. Dan ketika Yoyo memberitahu bahwa dia sedang bersama Neta, tiba-tiba ibu itu... Sesampainya di rumah bapaknya, terlihat orang-orang seperti sinis terhadap Neta. Bahkan ada ibu-ibu yang tiba-tiba memarahi Neta dan berkata penyebab lampor datang kembali karena Neta kabur. Jadi sekarang lampor itu selalu mencari mangsa orang lain sebagai penggantinya. Sampun. Untungnya ada Nining, yaitu pembantu bapaknya. Di sana, bapaknya terlihat seperti akan mati suri dan sedang diperiksa oleh Pak Atmo, yaitu orang pintar di desa itu. Lalu, ibu tirinya, yaitu Bu Asti, menyuruh Neta untuk bicara sesuatu kepada bapaknya. Neta pun langsung menyampaikan pesan ibunya bahwa ibunya sudah memaafkan semua kesalahan suaminya, yaitu bapak Neta sendiri. Setelah mendengar itu, bapaknya Neta pun mati dengan tenang. Tak lama kemudian datanglah seorang anak perempuan yang bernama Mita. Mita merupakan anak angkat bapaknya dan Bu Asti. Setelah pemakaman selesai, lalu Yoyo memberitahu Edwin bahwa Bimo adalah asisten bapaknya Neta yang juga ikut tinggal di situ.
dan Bimo diduga merupakan kekasih gelapnya Bu Asti. Yoyo juga mengatakan tentang adanya kembali teror lampor yang diduga di desa itu telah terjadi sebuah kesalahan yang menyebabkan lampor itu datang kembali, tapi Edwin tetap tidak percaya. Ini konyol yuk, gak masuk akal. Pada malam harinya, Bu Asti meminta Neta untuk tinggal dulu beberapa hari di situ karena kasihan anak-anaknya, dan Neta beserta suaminya pun setuju. Lalu Bimo menjelaskan tentang lampor. Jika lampor itu datang, maka harus tunduk dan pantang melihatnya, maka kita akan selamat. Ketika semua sudah tertidur, Edwin terbangun dan mendapati Adam tidak ada di tempatnya, yang ternyata dia sedang bermain iPad di ruang tamu. Tapi tiba-tiba di sisi lain, Mita malah kabur dengan membawa sertifikat dan uang. Tapi sayangnya, keesokan harinya, Adam dan Sekar sedang bermain. Lalu Sekar seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tak lama kemudian, ya, mereka menemukan Mita dalam keadaan pingsan. Mereka pun langsung memberitahu orang tuanya. Setelah sampai di rumah, Mita tiba-tiba kesurupan dan mengatakan bahwa penyebab lampor datang kembali karena adanya pendosa. Tak lama, datanglah Pak Atmo, lalu dia mengatakan agar Mita disembahkan kepada lampor karena dia sudah bertemu dengan lampor, dan kalau tidak, maka mereka semualah yang akan menjadi korbannya. Itu aja. Mereka makan konyol. Pada malam harinya, Edwin yang tidak tega akhirnya mencari Mita. Sekaligus dia ingin menanyakan siapa pendosa yang dimaksud oleh Mita. Sesampainya di sana, Edwin pun langsung menanyakan, dan Mita pun menjawab bahwa Ibu Asti dan Bimo sering berduaan, dan dia curiga bahwa bapaknya dibunuh oleh mereka berdua. Sampai akhirnya, lampor itu pun datang dan langsung membunuh Mita. Sesampainya di rumah, Edwin pun langsung menceritakan semuanya kepada Neta. Tapi Neta tidak terlalu menggubrisnya karena dia sedang panik dan mengatakan bahwa Adam telah hilang. Abang. Edwin pun langsung segera pergi mencari Adam sampai pagi. Lalu Pak Atmo mengatakan bahwa Adam telah hilang di gondol lampor. Edwin yang tidak terima langsung menyalahkan Bimo karena dialah pendosanya. Mendengar keributan, Bu Asti pun langsung memisahkan mereka. Dia juga berkata kepada Edwin kalau dia ingin tahu kenapa anaknya lah yang digodol lampor, seharusnya bertanya langsung kepada istrinya. Neta pun pergi disusul oleh Edwin. Di sana, Neta lalu meminta maaf dan menjelaskan yang sebenarnya, bahwa seharusnya yang digondol lampor adalah dia, karena dahulu bapaknya sudah menumbalkannya, tetapi malah adiknya lah yang kena. Tapi sekarang Edwin masih tetap bersikukuh ingin mencari Adam sampai ketemu, karena dia tidak rela kalau lampor mengambil anak-anaknya. Ibu, Ketika Neta sedang sedih, datanglah Sekar memberitahu bahwa kakeknya berkata kepada Neta harus kuat. Kakeknya juga berkata bahwa Adam atau Sekar akan diambil oleh lampor. Neta yang mendengar itu langsung pergi ke kuburan bapaknya. Di sana Neta marah mengapa bapaknya tak pernah sayang kepadanya, sehingga harus mengambil Adam dari pelukannya. Lalu, tiba-tiba datanglah Bu Asti yang menjelaskan bahwa bapaknya sayang sekali pada Neta. Dia menceritakan bahwa bapaknya sering menulis surat untuknya dan berharap Neta pulang dan memaafkannya. Lalu, Neta mengatakan kenapa datangnya teror lampor malah menyalahkan dirinya. Padahal itu salah Bu Asti karena punya hubungan gelap dengan Bimo. Bu Asti pun yang tak terima lalu menjelaskan kepada Neta bahwa bapaknya sudah tahu, malah merestui karena bapaknya tak pernah melupakan Neta dan ibunya. Tapi walaupun begitu, Bu Asti tetap mencintai bapaknya Neta juga. Ketika kembali ke rumah, Sekar menyampaikan pesan kakeknya bahwa Adam menggambar sesuatu dan juga meminta agar Neta melihat iPad milik Adam.
Di sisi lain, Edwin akhirnya sampai ke sebuah curug. Sedangkan di rumah, Neta memberikan iPad Adam itu kepada Bu Asti, yang ternyata di dalam iPad itu terdapat bahwa Adam sedang memvideo perselingkuhan Nining dengan Bimo. Dan mereka juga berencana membunuh Bu Asti, yang ternyata sebelumnya mereka juga yang membunuh bapaknya Neta. Dan di video itu terlihat mereka sadar dan mengejar Adam, dan dapat dipastikan bahwa Adam diculik oleh mereka, bukan digondol lampor. Di sisi lain, Edwin memasuki goa dekat curug itu, dan di dalam sana, Mana anak saya? mereka pun akhirnya berkelahi yang menyebabkan Edwin pingsan. Sedangkan Neta pergi ke tempat yang digambar oleh Adam, dan di sana dia menemukan sebuah janin yang terkubur. Tapi tiba-tiba, Tinggalkan bayiku! Neta dan Nining pun berkelahi. Tapi tiba-tiba datanglah Bimo dan langsung memukul Neta sampai pingsan. Adam? Dan ketika sadar, tahu-tahu dia sedang diikat bersama Adam dan akan diserahkan kepada Lampor. Nining pun sengaja menyalakan lampu mobil supaya mengundang Lampor segera datang. Setelah itu, Nining dan Bimo menelantarkan mereka dan bersembunyi. Di saat yang bersamaan, untungnya Edwin dan Yoyo pun datang. Mereka saat itu benar-benar dikejar waktu untuk melepaskan ikatan, tapi Lampor itu keburu datang dan mengangkat Neta. Ketika Neta terjatuh, untungnya Yoyo segera mengarahkan lampu mobil ke tempat Nining dan Bimo, sehingga Lampor pun langsung memangsa mereka. Di luar, Neta yang sedang berpelukan tiba-tiba teringat Sekar yang mengatakan bahwa Sekar atau Adam akan diambil Lampor. Lalu Neta pun segera bergegas pergi. Sedangkan di rumah, Bu Asti menyuruh Sekar untuk bersembunyi di kolong kasur dan menyuruhnya agar matanya tetap merem, karena Bu Asti ingin keluar memeriksa siapa yang mengetok tadi. Saat Bu Asti keluar memeriksa, tiba-tiba Lampor datang, dan di dalam kamar pun tiba-tiba ada Pak Atmo ingin memberikan Sekar kepada Lampor. Bu Asti yang mencoba menghadang pun malah dibanting. Jangan! Di sisi lain, Neta yang sedang terburu-buru membawa mobil, dia melihat Lampor dan juga mendengar suara teriakan Sekar. Neta pun lalu mengejarnya dan langsung menabraknya. Sekar harus tunggu di sini ya. Saat Neta ingin dibawa oleh Lampor, tiba-tiba Sekar kesurupan kakeknya dan berkata, "Apa kamu ingat seluruh pesan yang disampaikan oleh ibumu?" Lalu Neta pun teringat yang dikatakan ibunya bahwa kejahatan sebesar apapun akan kalah oleh cinta. Sekar dan Neta pun berpelukan, dan saat Lampor akan membawanya, Neta terus saja melapalkan sesuatu. Di lain tempat, Edwin dan Yoyo datang ke rumah. Di sana, Pak Atmo mengatakan bahwa menyerahkan Neta kepada Lampor akan menjadikan dia dukun yang sakti. Tapi tiba-tiba, Lampor itu pun membawa Pak Atmo, dan tak lama kemudian Neta dan Sekar pun datang. Nah, itu dia guys alur cerita dari film Lampor. Semoga bisa diambil pelajaran di video selanjutnya.